Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala siratim mustaqim wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdua dengan Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau banyak sekali memberikan wasiat-wasiat kemuliaan dan memberikan wejangan-wejangan luhur kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Itu artinya apa? Ketika junjungan kita Rasulullah SAW memberikan sebuah wasiat atau nasihat kemuliaan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha, itu pun artinya beliau juga memberikan wasiat kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara wasiat beliau adalah, mari sama-sama kita kaji dalam kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walil murai, bagi orang yang riya, orang yang suka pamer, salasu alamatin, itu ada 3 ciri. Yutimu, ia akan menyempurnakan ruku'ahu, terhadap rukuknya, rukuk dalam sholat maksudnya, wasujudahu, dan sujudnya, kayak gitu itu ma'an nasi, ketika bersama-sama manusia. Wayung kisuhu, dan ia akan menguranginya, idza shalla, ketika ia sholat, wahdahu, dengan sendirinya. Wayun situ, dan ia semangat, lil mar'i, karena ada seseorang, alladzi yusni, yang memuji, alaihi, kepadanya, wa yadhkuru, dan ia berzikir, Allah, kepada Allah, fil khala, di dalam persepian, wal mala, dan dalam keramaian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kita menjalankan aktivitas hidup, terutama yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah, hendaknya kita harus betul-betul menata niat kita ketika kita hendak melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang sifatnya ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Sebab jikalau kita salah dalam menata niat kita, tentunya ibadah kita akan jadi sia-sia, tidak ada nilai yang bermutu, tidak ada nilai yang berkualitas di haribaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu niat apakah yang terbaik ketika kita sedang melakukan sebuah kebaikan atau melakukan sebuah ibadah? Tak lain dan tak bukan adalah niat kita semata-mata hanya mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala,
tidak ada niat ataupun motivasi yang lainnya. Sebab ternyata banyak di antara kita sebagai hamba Allah di dalam menjalankan sebuah ibadah yang harusnya betul-betul ikhlas karena Allah, justru malah ia nodai dengan sebuah sifat yang muhlikat, dengan sebuah sifat yang tidak dicintai oleh Allah. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah sifat riya alias pamer, senang dipuji atas pujian orang lain kepada kita. Nah, dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan sebuah 3 ciri bagi orang-orang yang pamer atau orang-orang yang riya ini. Kenapa ini harus Al-Fakir sebutkan? Sebab riya itu merupakan penyakit hati. Riya merupakan sebuah sifat atau hal yang bisa merusak kepada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apapun itu perbuatannya, jika tidak sesuai dengan riya, maka sia-sialah perbuatan tersebut. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, hanyalah mendapatkan sebuah pujian yang receh dari sesama umat manusia. Apa ciri-ciri orang yang riya? Di sini disebutkan ada 3 tanda, 3 ciri bagi orang yang suka pamer dalam beribadah. Yang pertama yaitu yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nasi wa yungkisuhu idza shalla wahdahu. Beliau menggambarkan dalam hal ini, mencontohkan ibadah sholat. Orang yang ibadah sholatnya tidak ikhlas karena Allah, maka ketika ia sedang sholat berjamaah misalkan, atau rame-rame, banyak orang, banyak yang melihat, terutama kalau dia punya suara enak, kemudian dipercaya menjadi imam, disempurnakan itu semuanya. Rukuknya disempurnakan, agak dilamain. Sujudnya pun juga demikian, disempurnakan, agak dilama-lamain. Bahkan mungkin dari awal, mungkin dari mulai baca ta'awud, baca basmalah, baca fatihah, baca surat-surat ayat dalam Al-Quran, wah disempurnakan, dienak-enakin. Bagaimana nih supaya makmum atau orang yang mendengar, yang melihat, dia takjub, dia heran, bahkan memuji dengan bacaan dan gerakannya ketika ia melakukan sholat. Nah, tetapi ketika dia melakukan itu semua dengan sendirian, mungkin di kamar, dia tidak dengan siapa-siapa, apalagi jadi imam, tidak. Sholatnya sangat-sangat simpel, sangat-sangat singkat. Bacaannya yang biasa-biasa saja, yang dibaca ayat pendek, nggak seperti para jadi imam yang panjang-panjang dibaca, dienak-enakin. Pas sendirian nggak dienak-enakin, nggak juga dipanjang-panjangin. Baik itu bacaannya, rukuknya, sujudnya, semuanya serba singkat. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada pasang mata atau telinga yang melihat dan yang mendengar terhadap ibadah yang ia lakukan. Nah, ini contoh sederhana dalam hal sholat. Bisa jadi mungkin dari ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin dia sedekah, mungkin dia ibadah haji, ibadah umroh, baca Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Semangatnya, pendorongnya untuk dia ghirah melakukan ibadah itu bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Semangat, tidak ada kata malas,
ketika banyak orang diunjuk-unjukin ibadahnya, diunjuk-unjukin tuh sedekahnya. Enggak apa-apa diunjukin dalam rangka mengajak, memberi contoh atau syiar, itu bagus. Tetapi kalau tujuannya hanya untuk sebuah pujian dari manusia, inilah yang dimaksud dengan perbuatan riya, yaitu beramal bukan karena Allah Ta'ala, akan tetapi karena pandangan, pendengaran, dan ujung-ujungnya mencari pujian yang tidak seberapa dari sesama manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini ciri yang pertama orang yang riya, yaitu menyempurnakan ibadahnya, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, tetapi karena banyak manusia, bukan karena Allah. Kemudian yang kedua, ciri daripada orang yang riya yaitu wayun situ lil mar'i alladhi yusni alaihi. Nah, ini masih seperti yang Al-Fakir sebutkan tadi. Ya, dia seakan semangat ibadahnya. Tidak adalah kata malas, tidak ada kata ogah. Semangat, tapi itu semua dilakukan karena banyak manusia, banyak makhluk-makhluk Allah yang matanya tertuju padanya, telinganya ingin mendengarkan bacaan darinya, sehingga ia akan menjadi semangat. Jadi pendorongnya bukan karena Allah, tapi bikin pujian daripada sesama manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang riya adalah dia suka berzikir kepada Allah, baik itu di dalam persepian dan juga di dalam keramaian. Wa yadhkurullaha fil khala'i wal mala'i. Ia gemar berzikir kepada Allah, baik itu dalam kesendirian ataupun dalam keramaian. Nah, ini pun juga demikian. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, bahwasannya zikir itu adalah merupakan ibadah yang istimewa, besar, banyak pahalanya, dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ketika dalam sendirian ataupun ketika dalam keadaan ramai. Namun demikian, kembali kepada niat kita masing-masing. Apakah boleh zikir di keramaian? Boleh. Di persepian? Boleh. Ya. Yang paling penting adalah menata niat kita. Mau kita zikir di persepian, mau kita zikir di keramaian, kalau niat kita ikhlas karena Allah, gak ada masalah. Tetapi berbeda manakala yang melakukan zikir ini orang yang riya, orang yang pamer. Ketika ia sedang di persepian, gak ada yang melihat pun seandainya, dia berzikir, tapi nanti dibilang-bilangin ke kawan-kawannya, dibilang-bilangin ke orang lain, kalau gua ini ahli zikir. Walaupun sepi juga saya berzikir terus kepada Allah. Setiap hari sekian kali, sekian kali, sekian kali. Apalagi ketika saat ini ya, zamannya zaman medsos, zamannya zaman kamera, direkam itu semuanya. Sendiri di kamar direkam zikirnya. Habis itu diupload ke sosial medianya. Ya kalau tujuannya itu untuk syiar, untuk memberikan contoh, kemudian mengajak orang lain untuk gemar berzikir, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau niatnya hanya ingin menjadi buah bibir atau ingin mendapatkan sebuah pujian dari manusia, maka celakalah orang yang demikian itu. Kenapa? Karena dia berzikir kepada Allah bukan semata-mata ikhlas karena Allah, tetapi hanya ingin menuruti bagian daripada nafsu, yaitu mencari nikmatnya sebuah pujian dan kebanggaan daripada manusia. Ini yang zikir persepian sendirian. Apalagi kalau rame-rame,
Ya, apa itu di majelis taklim, apa itu di musola, apa itu di masjid, kagak ada kata ngantuk, kagak ada kata malas, semangat dikenceng-kencengin. Ya, nggak apa-apa itu semuanya. Kuncinya di mana? Dalam hati kita. Apa tujuan kita berzikir keras? Apa tujuan kita berzikir dengan semangat? Kalau niat kita ingin mencari pujian manusia, itu riya namanya. Tetapi kalau tidak peduli, mau manusia memuji, mau memaki, kagak peduli. Karena saya berniat ini semuanya murni, ikhlas, karena mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi 3 tanda orang-orang yang riya atau orang yang pamer dalam menjalankan ibadah. Rasulullah hanya simpel memberikan contoh dalam ibadah sholat dan juga dalam ibadah berzikir. Sebenarnya kalau kita ingin luas lagi, lebih melebar lagi pemahamannya, tentunya tidak hanya ibadah itu. Apapun ibadahnya, apapun kebaikannya, jika karena manusia ia melakukan, itu namanya riya. Tetapi jika karena Allah ia melakukan, berarti itu orang yang mukhlis, yang ikhlas, tak ada tujuan lain dalam menjalankan ibadah dan kebaikan lainnya kecuali hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu dalam kesempatan insyaallah penuh barokah ini, Al-Fakir memberikan sebuah tambih kepada Al-Fakir secara pribadi, secara khusus dan umumnya kepada saudaraku dimanapun berada. Mari sama-sama kita buang, kita perangi sifat riya ini. Diganti, kita datangkan sifat ikhlas murni karena Allah. Agar supaya apa? Ibadah yang kita lakukan ada nilai, bobot, kualitasnya yang baik di sisi Allah. Dan kita tidak menjadi orang-orang yang rugi sebab hanya fisik dohir kita beribadah, tetapi niat kita salah, maka ibadah itu sia-sia, tidak ada nilainya di haribaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk mampu berbuat kebaikan, mampu berbuat ibadah dengan didasari niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan karena pandangan atau pujian daripada sesama umat manusia, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat fit dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah, dan apabila ada salah, khilaf, kekurangannya, itu semata-mata karena kebodohan Al-Fakir secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.